Pernikahan Vicky Naki dan Tuba Dursun sudah menjadi topik utama di kalangan fans saat ini. Bahkan sampai ada yang sudah membahas mahar apa yang akan diberikan Vicky untuk pernikahannya dengan Tuba nanti. Salah satunya terkait keinginan Vicky Naki membeli rumah di Jakarta. Beberapa fans beransumsi rumah tersebut adalah mahar Vicky untuk Tuba. Meski Vicky dan Tuba sudah menyatakan alasan kemungkinan mereka menikah setelah Tuba tamat kuliah. Namun alasan itu tidak sukses meyakinkan sebagian fans yang skeptis. Beranjak dari itulah menjadikan pernikahan Vicky dan Tuba adalah topik utama di kalangan fandom. Kembali ke laptop. Seperti diketahui, niat Vicky Naki akan membeli rumah di Jakarta adalah doa dan harapan di hari ulang tahunnya yang ke-23. Pernyataan itu bisa kita temukan di konten Part Surabaya. Tahunnya apa? Mudah-mudahan bisa beli rumah di Jakarta. Amin. Amin, 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 amin. Amin, bisa beli rumah di Jakarta. Gitu sih. Kalian harus doain, support terus Vicky Naki biar bisa beli rumah di Jakarta. Inilah diasumsikan sebagian fans bahwa rumah di Jakarta adalah mahar Vicky untuk Tuba. Sebagai mencari benang merah dari asumsi tersebut, mengutip dari berbagai sumber dan cerita beberapa orang Indonesia yang pernah menikah dengan orang Turki. Terkait mahar pernikahan ini sebelumnya sudah disepakati oleh dua pihak keluarga. Diketahui mahar yang diberikan untuk mempelai wanita bervariasi, kebanyakan berupa emas, uang, bahkan hewan. Bicara tentang pernikahan, masyarakat Turki memiliki beberapa tahapan dalam tradisi pernikahannya. Mulai dari tahap perjanjian, pertunangan, malam henna, ijab kabul, hingga resepsi. Di setiap tahap itu, ada hadiah-hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Misalnya, di tahap perjanjian, pihak pria akan membawakan hadiah berupa sepatu, pakaian, handuk yang dihias, juga emas. Di tahap pertunangan, calon mempelai pria memberikan barang-barang hantaran atau semacam seserahan. Biasanya pihak perempuan sebelumnya sudah meminta seserahan dan mahar apa yang dibawa. Namun, yang utama adalah pemberian berupa emas. Emas merupakan mahar yang paling diminati karena melambangkan kemakmuran bagi mempelai wanita dan keluarganya. Tak jarang, pihak keluarga wanita menetapkan jumlah emas dengan harga yang cukup tinggi. Ada cerita salah seorang pria Indonesia yang menikah dengan wanita Turki punya pengalaman unik. Sebelum menikah, ia diberikan syarat oleh keluarga calonnya bahwa ia harus memiliki rumah dan menetap di Turki. Permintaan ini cukup membuat dirinya tertantang. Namun, dengan usaha dan kesabaran, syarat itu berhasil dipenuhinya sehingga ia dapat melangsungkan pernikahan dengan wanita pujaannya. Kendati demikian, mahar wanita Turki tak melulu berupa emas atau barang. Ada pula pengantin wanita Turki yang meminta calon suaminya menghafal satu surat dari Al-Quran dan menganggap itu sebagai mahar untuknya. Nah, dari penjabaran kami terkait mahar wanita Turki yang cukup panjang tersebut, dapat sedikit kita tarik benang merah dengan salah satu pengalaman pria Indonesia, yaitu syarat calon mertuanya harus punya rumah di Turki. Maksud kami benang merah ini berkaitan dengan asumsi fans bahwa rumah di Jakarta adalah mahar atau syarat yang diminta keluarga Tuba pada Vicky. Bisa jadi syarat yang diminta keluarga Tuba itu awalnya persis yang dialami oleh salah seorang pria Indonesia yang kami jabarkan di sini, yaitu punya rumah dan menetap di Turki. Akan tetapi Vicky dan keluarga punya permintaan dan penawaran lain. Penawaran lain itu yakni Vicky menyanggupi membeli rumah untuk Tuba tapi di Indonesia. Alasan Vicky dan keluarga masuk akal, yakni Vicky punya kerjaan di Jakarta dan sangat susah untuk kehidupan rumah tangga mereka nanti jika punya rumah dan menetap di Turki. Dan sepertinya penawaran itu diterima oleh pihak keluarga Tuba. Sementara Tuba sendiri juga tidak keberatan dibungkus bawa pulang ke Indonesia alias menetap di Indonesia. Kesimpulannya, terkait asumsi fans Vicky beli rumah di Jakarta untuk mahar pernikahannya dengan Tuba Dursun, kami secara personal 55% setuju dengan dugaan tersebut. Nah, bagaimana dengan pendapat warga Jawa Selatan secara umum? Jika ada pendapat lebih menarik, jangan sungkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Siapa tahu pendapat tersebut bisa jadi ulasan lanjutan kita di sini.
Salam berbahagia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan paka-paka.